Oke, kita akan mulai lagi review kita untuk analisa market gold hari ini tanggal 9 November 2022. Saya Joteng. Kita akan melanjutkan analisa kita tentang pergerakan harga gold. Seperti yang kita ketahui, kita lihat kita punya chart hari kemarin. Pergerakan harga, kita berharap harga turun dulu ya di demand zone, lalu kita akan cari entry buy. Ternyata kemarin harga tidak sempat turun ke demand zone, tapi langsung terbang ya. Ini luar biasa, tidak ada news yang terlalu signifikan, tapi pergerak harganya sangat tinggi sekali. Kalau kita hitung itu sekitar 52 pips, 52 poin, artinya sekitar 520 pips. Ini sangat tinggi sekali. 2 hari, dari hari Jumat, hari Senin, hari Selasa, 3 hari. Ini pergerakan harga sangat luar biasa dari gold, hampir 1000 pips, artinya 100 poin. Ya, ini jarang terjadi, sehingga apa yang kita mesti ambil antisipasi, ternyata supply zone juga di break sama gold, lalu supply zone kedua juga akan di break. Nah, saya ini kemarin punya analisa, kita ganti analisa hari ini, kita bersihkan, kita ganti yang baru. Ini dia, ini analisa kita yang terbaru ya. Analisa kita yang terbaru untuk hari ini tanggal 9 November 2022. Ya, kita lihat pergerakan harga November tanggal 9 November ya. Sini saya ada gambar supply zone yang baru. Jadi kalau kita perhatikan secara weekly memang pergerakan harga gold di minggu ini dan minggu lalu sangat tinggi. Dua bullish candlestick yang sangat kencang sekali mencoba break ke atas. Akan tetapi kalau kita perhatikan secara weekly dia sudah break trend line. Ya, jadi ini agak hati-hati kita dalam memperhatikan pergerakan harga. Weekly-nya sudah break trend line downtrend. Ya, ada kemungkinan mungkin dia akan naik. Ya, akan naik. Tapi kalau saya melihat secara weekly dan monthly, itu ada peluang untuk kita mencari sell. Ya, kita mencari sell karena harga biasanya akan retest lagi, gitu ya. Kita belum tahu. Oke, tapi yang pasti kita akan analisa, kita antisipasi setiap harinya pergerakan harga seperti apa. Ini pergerakan besarnya dulu ya, Bapak Ibu ya, teman-teman. Pergerakan harga secara monthly, weekly. Nah, weekly sudah break trend line nih. Ya, weekly sudah break trend line. Apakah menjadi uptrend? Belum. Ya, belum jadi uptrend. Tetap masih downtrend, tapi secara trendline sudah break. Jadi supaya tidak mengganggu, kita hapus. Ya, secara monthly, weekly seperti ini. Kita lihat daily-nya. Nah, daily-nya pas di dalam area supply zone. Ya, jika harga dalam minggu ini sampai tanggal penutupan tanggal 12 ya, hari Sabtu, jika harga masih di dalam area supply zone, artinya mungkin harga tidak akan bisa terbang lagi. Dia akan sideways. Kalau kita perhatikan, ini adalah level support di bawah. Ini support ya, kita gambar support. Oke. Lalu kita gambar lagi, dia ada level resistance di sini ya. Level resistance-nya kencang sekali, tinggi ya. Resistance-nya di sini resistance. Ya, resistance. Oke. Ya, di sini ada supply zone. Sorry, di sini ada supply zone. Nah, dia. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Saya akan tetap masih berpatokan kepada price action ya. Jadi secara price action, jadi kalau menurut saya ini masih sideways nih. Area ini masih sideways. Karena belum bisa tembus atas,
belum bisa tembus bawah. Ya, atasnya ada 2 kali. Oke, resistannya ada 2 kali, supportnya ada 3 kali. Sehingga kalau seperti ini, saya masih berpikir untuk mencari sell. Tetap posisi saya tetap cari sell. Ya, walaupun memang kelihatannya bullishnya buyernya lebih besar ya. Akan tetapi saya masih mencari sell. Sehingga saya akan mencari sell daerah sini. Jadi kalau kita perhatikan, kita coba tulis ya. Oke, tanggal 9. Ini sideway. Oke, daily sideway ya, karena dailynya downtrendnya sudah tadi trend lainnya sudah di break, tapi belum bisa menjadi uptrend dulu, masih menjadi sideway. Jelas ya sideway ya. Weekly-nya masih downtrend, walaupun trend line sudah di break. Trend line downtrend sudah di break, tapi kita akan tetap perhatikan ya, makanya belum ada perubahan tren. Oke, skenario apa yang akan terjadi? Oke ya. Nah, kalau saya tetap masih secara daily masih dalam area supply zone, sehingga prefer cari sell ya, tentu saja dengan SL yang terukur, diatur ya masing-masing mau berapa SL-nya. Saya tetap mencari sell entah di dalam sini atau di dalam zoom yang kecil lagi, di dalam time frame kecil kita mencari sell, mencari supply lagi dalam supply. Oke. Nah, kalau kita perhatikan sekarang hari Rabu ya. Rabu. Nah, biasanya itu hari Kamis, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat itu turun. Jadi saya tetap masih berpegangan patokan kepada harga yang akan turun. Ya, jadi prediksi analisa ya, prediksi analisa STI hari Rabu, Kamis, Jumat, gold akan turun, gitu ya, menuju demand. Ya, demand zone-nya berapa? Nanti akan saya jelaskan, berikan di dalam grup Platinum ya, STI Platinum. Info demand zone di WAG STI Platinum Club. Jadi Bapak Ibu silahkan join, itu gratis. Cukup buka account dan depo $100 aja bisa langsung ikut di grup STI Platinum Club ya. Jadi saya masih berpatokan ini mencari supply di sini. Targetnya masih mencari daerah sini atau daerah supply di sini ya. Lalu dia akan mencari lagi sideway mungkin. Kita belum tahu ya, tapi yang pasti kemungkinan untuk dia terbang belum ada kelihatan ya, karena ini masih tetap downtrend. Masih tetap downtrend, ini sideway. Jadi maksudnya ini sideway. Lalu kita gambarkan ini sideway. Gitu ya. Nah, kalau sideway itu paling gampang adalah kita mencari sell di atas, mencari buy di bawah. Nah, kalau mau gampangnya buy di bawah gitu ya. Ini kan ini sebenarnya supply ya. Berarti demand yang paling gampang itu di bawah sini gitu misalnya. Tapi kan kita mesti mencari lagi di demand di dalam demand gitu ya, supaya dapat sniper ataupun weak entry. Nah, jadi untuk prediksi analisa gold di dalam hari ini, besok dan Jumat saya tetap masih mencari sell di area sini, kecuali memang harga sudah break atas. Kalau harga sudah break di atas ini, di atas supply, ya udahlah. Kita harus mengakui bahwa gold sudah perubahan tren karena sudah melewati supply zone. Gitu aja ya, gampangnya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kepada kita punya analisa bahwa gold D1 masih sideway, lalu kita cari supply daily masih dalam area supply, sehingga prefer cari sell dengan SL terukur ya. Disarankan mencari supply di dalam supply untuk mendapatkan sniper entry ya, atau weak entry lah ya. Nah, nanti saya akan coba cari kalau ada signal yang bagus, saya akan share di dalam grup ini STI Platinum Club ya. Bapak Ibu bisa silakan join. Signal sniper akan di-share di WAG STI Platinum Club. Ya, kita cari supply di dalam supply supaya mendapatkan entry yang terbaik
SL-nya mungkin bisa diukur ya, mungkin 100 atau berapa, nanti kita lihat lagi SL-nya berapa. Tapi yang pasti ini kesempatan kita untuk mencari uh, sell. Nah, kenapa saya mesti ngotot sell? Karena saya melihat ini belum ada perubahan tren ya. Lalu saya berharap dia masih bisa begini ke area sini lagi, ya kan? Kenapa? Karena kalau sideway itu biasanya 2 kali. Jadi kalau kita ada di dalam grup Telegram yang SD Education, ya, pola sideway sudah saya share di Telegram, ya, Telegram SD Education. Itu ada G Drive. Ada G Drive, pola sideway itu ada. Ya, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan kenapa saya mesti mencari sell di atas. Kenapa nggak cari buy gitu ya? Karena bagi saya ini kesempatan, momen ya. Jadi ada pola-polanya. Kenapa mesti sideway? Kita cari sell. Pola sideway itu di mana? Itu ada di gambar PDF atau JPG atau PNG kalau nggak salah. Saya ada share di dalam G Drive. Ya. Nah jadi ini D1. Kalau kita lihat H4, ya bayangkan coba nih ya. Ini tinggi sekali naiknya. Jadi dari awal ini 50, malah 65 pips ya. 66 poin. Lalu hari kemarin ini bergeraknya 52 poin. Ini luar biasa. Ya, jadi kita mesti hati-hati dalam melakukan analisa ini. Nah, kalau kita gambar tarik Fibonacci dari sini ke sini, untuk dia koreksi lah misalnya ya, dia koreksi misalnya ini kita asumsi dia koreksi. Dia mencari 50 dan 61,8 golden ratio. Jadi area di mana? Area sini 50 dan area 61,8. Jadi dari mana? 1670 sama 1655. Begitu ya. Ini yang standarnya. Ya. Ini jika koreksi turun, maka target turunnya minimal di 50 atau di 61,8 ya. Kalau 50-nya di berapa? 50-nya itu di 1666, itu 50 Fibo 50. Kalau 1655 adalah Fibo 61,8. Artinya apa? Jika harga benaran ya benar terjadi dia koreksi turun, dia akan mencari target di sini dulu S1, lalu tembus 2 ke 50, lalu di sini golden ratio. Ya dia bisa begini, atau dia bisa begini, atau dia bisa begini. Nah, ini nanti kita cek konfirmasi. Mau lanjut turun atau dia hanya sekedar false break. Itu ya. Nah, jadi banyak sekali yang kita mesti pertimbangkan. Tapi apakah gold masih bisa naik? Pertanyaannya itu ya. Kalau gold, saya bilang masih bisa naik, tapi naiknya tidak banyak. Ya, naiknya tidak banyak. Mungkin di area-area supply aja di sini. Ya, area-area supply. Area supply kita tadi saya sudah jelaskan ya. Area supply kita di mana? Area supply itu di berapa? Di 1705 sampai 1745. Nah, ini dia area supply. Ya, ini aja gampangnya gitu. Anda boleh mencari sell, SL yang mungkin di atas, atau mau cari sniper, supply dalam supply boleh. Sehingga itu targetnya ini sangat tinggi ya. Targetnya luar biasa. Ini kalau kita perhatikan targetnya daerah sini lah misalnya ya. Sini targetnya sampai sini 37 poin atau 300 pip atau 400 pip. Di sini sampai 500 pip, sini sampai 600 pip. Itu sangat dalam ya, lumayan tuh. Apakah boleh sell sekarang? Kalau Anda punya equity besar, boleh sell sekarang. Daerah-daerah sini ya, pokoknya antara area supply aja nih. Kalau udah keluar dari supply, ya Anda boleh cut loss. Atau Anda boleh cari sell di R1, misalnya 1730, gitu, atau 1750 gitu, boleh. SL-nya di atasnya gitu misalnya. Ya, itu semua dikembalikan pada masing-masing trader. Tapi saya prefer masih menunggu supply dalam supply. Ya, supply notification sniper. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hari ini. Nah, kita lihat H1, H1 dia masih bergerak sideway. Nah, ini hati-hati nih, sideway dia ini panjang nih. Ini pola-pola seperti ini, pola-pola seperti ini. Jika dia break atas, maka dia lanjut, ya.
kalau dia break sini resisten. Tapi kalau dia break support sini, dia mungkin kan begini nih polanya nih. Entah dia naik ke atas atau dia naik tidak jadi naik ke atas, dia terjun. Nah, terjun ke ada mana? S1 ke 50, Fibo 50 dan ke Fibo 61,8. Ya, sekali lagi saya ulang ya. H1 untuk hari ini, hari Rabu, dia masih sideways bergeraknya di sesi Asia, tapi nanti mungkin sesi Amerika dia mulai bergerak. Kalau dia jebol atas, dia jebol di 17.16, maka dia menuju ke sini 17.30 dulu, maksimal 17.50 ya, dua area ini. Tapi kalau dia nggak bisa jebol, berarti dia akan terjun break bawah. Nah, kalau dia break support di 17.07, maka dia lanjut ke 16.79 atau ke 16.66 atau ke 16.55 atau bisa juga ke 16.46 begitu ya. Jadi ini area 1, area 2, area 3, ya 3, ini area 4. Ini dia jika jebol support ya. Tapi kalau dia jebol atas resisten, maka dia menuju ke R1 di 17.31 atau di 17.50 maksimal. Gitu ya. Oke, karena kekuatan secara H4, kalau saya menggunakan ST index saya, yang ciptaan saya, indikator, sebenarnya gold itu sudah mentok di atas secara H1, H4. Jadi dia harus koreksi turun, ataupun dia turun. Jadi gas naiknya sebenarnya udah mulai habis. Ya, tapi sekali lagi, ini sekedar analisa, disclaimer on. Semua dikembalikan kepada kita punya analisa, money management, risk management, dan risk ratio, serta mental psikologi serta equity. Ya, jadi kalau kita perhatikan secara H1 memang gas naiknya udah habis. Kalau pakai indikator saya ya. Lalu kalau menggunakan H4-nya pun sama, sudah mulai habis. Sehingga harusnya dia tidak jauh banyak naik. Kalaupun naik pun dia tidak banyak. Targetnya harus turun. Entah hari ini atau besok atau lusa. Itu saya punya analisa bahwa dia harus turun dulu. Walaupun dia harus naik lagi, tapi dia harus mencari dulu koreksi. Ya, dia harus ambil napas. Gitu ya. Makanya semua kembali lagi pada area-area ini. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan bagaimana kondisi yang akan kita ambil dari masing-masing punya transaksi. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan lagi DXY. DXY secara H1 juga masih turun, tapi belum ada, nah ini sama ya sideways ya. H1-nya kalau kita lihat H4-nya, ya ini dia nih, belum bisa, tapi dia harusnya udah mulai ada gejala-gejala kekuatan naik gitu ya. Kekuatan naik dia akan naik dulu. Nah kalau dia benar naik berarti goldnya turun. Jadi kalau DXY naik berarti goldnya akan turun seperti itu. Euro USD turun, GU juga turun. Tapi kalau kalau DXY-nya terjun lagi, maka otomatis goldnya naik, EU, GU naik. Ya itulah sekedar analisa kita untuk pergerakan lainnya. Oke, saya rasa itu yang perlu kita sharing hari ini, sehingga sebagai persiapan kita, nanti saya sudah jelaskan bahwa ini dia ya, H1, nah ini dia. Inilah target-target kita yang Bapak Ibu atau teman-teman traders dimanapun Anda berada, inilah target kita untuk gold hari ini. Semoga bisa dapat profit. Nah, bagi teman-teman yang dapat profit dari analisa saya ini, mohon di-share, di likes ataupun dikasih komen di YouTube channel ini supaya saya mengerti bahwa ada yang juga yang memperhatikan dan menggunakan saya punya analisa gitu ya. Sehingga saya pun lebih semangat lagi untuk bisa memberikan analisa-analisa berikutnya. Saya rasa itu aja yang saya bisa sharing di sore hari ini, hari Rabu ya, tanggal 9 November. Hari ini tidak banyak news. Besok ada news besar juga tentang inflasi ya, inflasi besok untuk Amerika. Saya rasa itu aja. Kita sampai jumpa lagi di hari besok, hari Kamis tanggal 10 November. Semoga teman-teman bisa mendapatkan profit, sabar serta jangan panik kalau ada tradingan. Kita mencari entry yang terbaik. Saya Joteng mengucapkan banyak terima kasih untuk support teman-teman terhadap YouTube channel ini. Tolong di-share, subscribe, dan di komen dan likes. Sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih.